Kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali masuk ke perairan kepulauan Indonesia pada tahun 1596. Berpuluh-puluh tahun sesudah kehadiran Portugis serta Spanyol yang merupakan bangsa terkuat di benua Eropa pada saat itu. Kehadiran kapal bangsa Belanda ke Nusantara semula dilatar belakangi tujuan untuk mencari rempah-rempah. Usaha pencarian rempah-rempah oleh bangsa Belanda tidak terlepas dari dominasi Spanyol serta Portugis dalam menguasai perdagangan rempah-rempah di Eropa pada saat itu. Untuk kebutuhan dalam negerinya, Belanda mendapatkan suplai rempah dari Lisbon yang merupakan ibu kota Portugis. Tetapi, semenjak Spanyol menguasai daerah Belanda, negara kincir angin tersebut dilarang menerima suplai rempah dari Portugis. Sementara itu, rempah merupakan bahan baku yang sangat berarti untuk peradaban bangsa Eropa pada abad ke-15. Oleh orang-orang Eropa, rempah digunakan sebagai bahan obat-obatan, parfum, bumbu masakan, perlengkapan ritual agama, serta yang terutama merupakan bahan pengawet makanan. Sebagai bahan pengawet makanan, rempah-rempah sangat diperlukan oleh bangsa Eropa sebab orang Eropa biasa menyembelih seluruh binatang ternak ketika akan memasuki musim dingin datang. Bila tidak, ternak-ternak mereka tersebut akan mati diakibatkan temperatur dingin. Daging hasil penyembelihan massal tersebut mesti diawetkan untuk memenuhi kebutuhan sepanjang musim dingin dan rempah-rempah tersebut sangat diperlukan buat itu. Oleh karena itu, mau tak mau Belanda harus mencari jalur lain buat memperoleh pasokan rempah. Dan mulailah pada saat itu, orang-orang Belanda mengawali penjelajahan samuderanya. Walaupun pencarian sumber rempah merupakan aspek utama pendorong pelayaran bangsa Belanda ke Nusantara, penjelajahan samudera yang mereka jalani semenjak abad ke-15 tidak cuma didasari tujuan itu saja. Sebagaimana bangsa-bangsa Eropa yang lainnya, pelayaran para pelaut Belanda ke seluruh belahan dunia didorong oleh berbagai peristiwa politik serta pertumbuhan teknologi pada abad 15. Faktor-faktor politik yang mendorong penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa yaitu kekalahan kerajaan-kerajaan Katolik Eropa dalam Perang Salib serta jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Perang Salib memporak-porandakan jalan perdagangan Eropa serta Asia karena berlangsung di perbatasan dua daratan tersebut. Tidak hanya jalur perdagangan, kondisi ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa juga jadi terpuruk. Kas mereka menurun drastis dikarenakan besarnya biaya perang yang ditimbulkan. Berselang 2 abad sehabis Perang Salib berakhir, kota Konstantinopel ataupun saat ini Istanbul jatuh ke tangan Imperium Turki Utsmani. Hal ini merupakan berita kurang baik untuk kerajaan-kerajaan di Eropa sebab kota tersebut jadi titik berarti untuk jalur perdagangan antara benua Eropa dan Asia. Semenjak Konstantinopel dikuasai Turki Utsmani, para pedagang Eropa dilarang masuk ke kota tersebut untuk melakukan transaksi perdagangan dengan pedagang-pedagang dari Asia. Laut Tengah kala itu juga dikuasai oleh Turki Utsmani, sehingga untuk para pedagang Eropa hampir tidak ada kesempatan buat berhubungan dengan penyuplai rempah-rempah dari timur jauh. Terputusnya jalan perdagangan Asia dan Eropa tersebut dibarengi oleh pertumbuhan ilmu pengetahuan serta teknologi bangsa-bangsa benua biru tersebut. Ilmu geografi serta teknologi pelayaran ketika itu mulai tumbuh dan maju pesat di Eropa, sehingga sehabis Perang Salib, bangsa-bangsa Eropa berupaya menciptakan jalur perdagangan lain lewat jalur laut. Mereka pula berkeinginan menciptakan dunia baru di daratan-daratan yang masih asing untuk bangsa-bangsa Eropa, terutama pulau-pulau penghasil rempah di belahan dunia lain. Pelayaran-pelayaran yang dilakukan tersebut tidak hanya untuk mencari sumber bahan baku dari Asia yang diperlukan masyarakat Eropa. Kegiatan ini dijadikan juga sebagai misi penyebaran agama Katolik serta Kristen. Oleh karena itu, lahir sebutan Gold, Glory,
and Gospel yang menggambarkan semangat pelayaran para penjelajah Eropa kala itu. Para penjelajah Belanda awal pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595 dengan 4 buah kapal, 64 pucuk meriam, serta 249 awak yang dikomandoi oleh Cornelis de Houtman. 4 kapal Belanda yang dipandu oleh Cornelis de Houtman datang di perairan Banten pada 27 Juni 1596. Saat sebelum bertolak dari Amsterdam, Cornelis menemukan data kalau di timur jauh tersebut terdapat kepulauan penghasil rempah-rempah terbaik di dunia. Setelah pelaut Belanda tersebut mendarat di Banten, maka pada saat itu dimulailah praktek kolonialisme Belanda di Nusantara, dan Cornelis de Houtman lah orang yang membuka jalan tersebut. Cornelis de Houtman mendapat informasi lagi bahwasanya begitu banyak pulau-pulau lainnya di Nusantara sebagai penghasil rempah-rempah terbaik. Dari Banten, rombongan yang dipimpin oleh Cornelis ini melanjutkan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri tepi laut utara Jawa sampai ke Bali. Cornelis adalah orang yang paling penting dalam pelayaran ini. Selain ia sukses memperoleh data dari Portugal, karena ia pernah ditangkap serta dipenjara dan menetap di Portugal. Dia juga ikut andil menyumbang dana sebesar 300.000 gulden untuk persiapan pelayaran ini. Sebagai kapten kapal, Cornelis de Houtman memiliki sifat yang kurang baik. Semula kedatangannya diterima oleh orang-orang Nusantara dengan tangan terbuka. Tetapi karena keserakahan dari orang-orang Belanda tersebut, mereka berusaha memonopoli seluruh rempah-rempah yang ada dengan paksa sehingga terjadi perseteruan dan perperangan dengan masyarakat Nusantara. Rombongan de Houtman sukses kembali ke Belanda pada tahun 1597 dengan bawa banyak peti berisi rempah. Pelayaran awal Belanda untuk mencari rempah di belahan dunia lain yang dipimpin oleh de Houtman dinilai sangat berhasil. Keberhasilan rombongan ini menumbuhkan semangat Belanda untuk melakukan pelayaran-pelayaran berikutnya ke daerah Nusantara. Pelayaran-pelayaran yang dilakukan setelah kembalinya rombongan de Houtman disebut dengan masa Wildevaart atau pelayaran tidak teratur. Pada 1598, sebanyak 22 kapal bertolak dari Belanda untuk mengikuti jalur pelayaran yang telah dirintis oleh rombongan Cornelis de Houtman. Kapal-kapal tersebut bukan merupakan kapal kerajaan, melainkan kapal perusahaan-perusahaan swasta Belanda. Rombongan pelayaran gelombang kedua tersebut dipandu oleh Jacob van Dyck. Berbeda dengan de Houtman, Van Dyck bersikap lebih hati-hati serta berupaya untuk tidak terjadi pergesekan dengan penguasa lokal Nusantara. Pada Maret 1599, rombongan Van Dyck sukses mendarat di Maluku yang kala itu jadi penghasil utama rempah di Nusantara dan terbaik di dunia. Keberhasilan Van Dyck menjangkau Maluku membuatnya untung besar ketika kembali ke Belanda. Pada 1601, gelombang pelayaran ketiga kembali menuju Nusantara. Sebanyak 14 buah kapal ikut dalam gelombang pelayaran ketiga ini. Rangkaian pelayaran itu lalu diiringi dengan langkah orang-orang Belanda memonopoli perdagangan rempah di beberapa wilayah Nusantara. Kesuksesan orang-orang Belanda memonopoli perdagangan rempah di Nusantara disebabkan mereka belajar dari kesalahan Portugis ketika datang pertama kali di Nusantara. Pada dasarnya, baik Spanyol serta Portugis berupaya merahasiakan keberadaan Kepulauan Nusantara dari bangsa lain di Eropa. Tetapi, pada pelayaran kedua bangsa tersebut terdapat awak kapal asal Belanda yang ikut melaksanakan penjelajahan yang mereka lakukan. Orang-orang inilah yang membuat catatan terperinci tentang strategi, kelebihan, serta kekurangan pelayaran yang dilakukan oleh Portugis.
3 gelombang pelayaran orang-orang Belanda ke Nusantara membuat terjadinya persaingan industri dagang di Nusantara. Dampaknya, keuntungan perdagangan rempah di pasar Eropa menurun. Untuk mengatasi akibat persaingan tersebut, pada 1602 dibentuklah Vereniging dos Indische Company atau VOC selaku Perserikatan Dagang Belanda. Melalui VOC inilah industri dagang swasta bersatu serta melenyapkan persaingan sesama orang Belanda. Dengan berdirinya VOC tersebut, menjadi tonggak pertama dominasi Belanda di Nusantara. Sehabis sukses memonopoli perdagangan rempah, VOC mulai masuk Batavia serta sebagian Jawa dan mengatur raja-raja lokal. VOC jadi representasi awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara.